Perkenalkan, kami dari kelompok J kelas B. Di sini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi non-current liabilities untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasyarta Putri dengan NPM terakhir 173. Perkenalkan, nama saya Sinta Alicia Garmanto dengan NPM 240130101998. Perkenalkan, nama saya Chelsea Farasudipto dengan NPM 240130101209. Perkenalkan, nama saya Farah Khaira Fayaza dengan NPM akhir 266. Nah, di sini saya dan teman saya akan membahas soal P14.6, yaitu soalnya Sabonis Kosmetik membeli mesin pada tanggal 31 Desember 2021 dengan membayar uang muka sebesar $50.000 dan setuju membayar sisanya dalam 4 angsuran sama masing-masing tahunnya itu $40.000. Nah, lalu jatuh tempo pada setiap tanggal 31 Desember. Nah, tingkat bunga implisit dalam harga pembelian diasumsikan 8%. Nah, di sini diinstruksikan yaitu siapkan jurnal entry jurnal yang harus dicatat dalam pembelian serta untuk pembayaran dan beban bunga pada tanggal berikut, yaitu 31 Desember 2021, tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Nah, di sini kita pertama-tama perlu membuat tabel amortisasi. Tujuannya untuk menghitung beban bunga setiap tahunnya, lalu menentukan berapa bagian angsuran yang dipokok. Nah, di sini kita cari dulu total utangnya dengan cara menggunakan rumus present value, yaitu 40.000 dikali dengan rumus faktor present value-nya menghasilkan 3,31. Nah, lalu yang 3,31 ini dikali sama 40.000 menghasilkan total hutangnya 132.000 sekian. Nah, terus angsuran tahunannya yaitu 40.000, lalu periodenya 4 tahun dan bunganya itu 8% per tahun. Nah, di sini pertama-tama di jurnal dulu kan dimasukkan ke tabelnya yang 50.000 itu sebagai uang muka di installment payment. Nah, terus ending balance-nya itu yang total hutangnya yaitu 132.000 sekian. Nah, lalu di tahun yang pertama yang di 2022 itu kita masukkan saldo awalnya yaitu 132.000 sekian. Lalu beban bunganya dari 8% dikali dengan saldo awal yaitu 10.598. Lalu angsuran dibayar itu 40.000. Lalu pokok yang dibayar 40.000 dikurangi dengan beban bunganya yaitu 29.401. Lalu saldo akhirnya menghasilkan yang 132.000 sekian dikurangi dengan pokok yang dibayarnya tadi yang 29.000 sekian menghasilkan 103.84. Nah, lalu di tahun kedua, saldo awalnya itu saldo akhir dari tahun 1, yaitu yang 103 sekian. Lalu beban bunganya 8% dikali dengan saldo awal, yaitu menghasilkan 8.246. Lalu pokok yang dibayar 40.000 dikurangi dengan beban bunga, yaitu 31.753. Lalu saldo akhirnya 103.84 dikurangi dengan 31.753 menghasilkan 71.330. Nah, lalu di tahun ketiga itu saldo awalnya itu saldo akhir dari tahun kedua yaitu 71 sekian. Nah, beban bunganya 8% dikali dengan saldo awal menghasilkan 5.706. Lalu pokok yang dibayar yaitu 40.000 dikurangi dengan 5.700 sekian menghasilkan 34.293. Lalu saldo akhirnya yaitu 71.000 sekian dikurangi dengan 34.000 sekian menghasilkan 37.033. Lalu di tahun keempat itu saldo awalnya itu dari saldo akhir dari tahun ketiga yaitu 37.000 sekian. Nah, lalu pokok yang beban bunganya yaitu 8% dikali dengan saldo awal yaitu 2.962.
Lalu pokok yang dibayar 40.000 dikurangi dengan 2.000 dikurangi dengan beban bunganya, yaitu menjadi 37.337. Lalu saldo akhirnya yaitu nominal pokok yang dibayar dikurangi sama nominal pokok yang dibayar juga, saldo awal dikurangi dengan pokok yang dibayar, jadi hasilnya 0, jadi lunas. Masih pada nomor P14.6 mengenai jadwal amortisasi, saya akan melanjutkan untuk penjurnalannya poin A sampai E. Yang pertama, pada tahun 2021, terdapat penjurnalan mesin pada bagian debit dikarenakan terjadinya pembelian mesin sebesar 182.485 yang berasal dari penjumlahan DP dan juga wesel bayar. DP-nya berbentuk cash sebesar 50.000 dan untuk wesel bayarnya 132.485. Selanjutnya pada tahun 2022, sesuai perjanjian akan melakukan angsuran setiap tahun 40.000, maka beban bunga sebesar 8% per tahun yaitu 10.598.000 dan juga wesel bayar sebesar 29.401, lalu di bagian kredit cash 40.000. Lalu pada tahun 2023 dengan perhitungan sama, bagian kredit interest expense dan notes payable 8.246.000 dan 31.753 yang jika dijumlahkan adalah 40.000 sesuai dengan nominal kas yang dibayarkan. Lalu tahun 2024 beban bunga dan wesel bayar sebesar 5.706 dan 34.293, lalu cash di bagian debit 40.000. Lalu pada tahun 2025 beban bunga sebesar 2.962 dan wesel bayar sebesar 37.037 yang dijumlahkan sebesar seperti pada cash bagian debit 40.000. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Baik, untuk soal P14.9, untuk soalnya sudah tertera pada layar. Untuk jawabannya, di sini jurnal pada 1 Juli, untuk penerbitan obligasi, pertama-tama kita hitung dulu nilai jual obligasi dengan cara mengkalikan nilai nominal obligasi dengan harga jual, yaitu 900.000 dikali dengan 112,29%. Yang dimana kita dapatkan dari soal karena dia dijual dengan harga 112.290. Di sini setelah dikalikan hasilnya 1.010.610 euro. Untuk premiumnya di sini kita akan mengurangi 1.010.610 atau nilai jual obligasi tadi dengan nilai nominal obligasi 900.000 yaitu 110.610 euro. Untuk bunga akrualnya di sini kita akan mengalihkan nilai nominal obligasi 900.000 euro dengan bunganya itu 12%, yaitu menghasilkan 108.000 euro. Kemudian kita akan mengalihkan dengan nomor 12 karena dia jaraknya 6 bulan yang menghasilkan 54.000 euro. Kemudian total kas diterima, kita akan menghitung nilai jual obligasi dikurangi dengan bunga akrualnya, yaitu menghasilkan 1.064.610 euro. Untuk jurnalnya, kas pada utang obligasi, premi obligasi, dan beban bunga. Kemudian selanjutnya nomor 2, pada tanggal 31 Desember 2022, untuk ini membahas tentang penyesuaian bunga dan amortisasi premium. Untuk premiumnya di sini kita sudah mendapatkan tadi 110.610 euro. Kemudian untuk nilai obligasinya kita juga sudah dapat ya seperti yang soal sebelum seperti jawaban yang sebelumnya. Kemudian beban bunga dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Desember kita hitung dengan cara mengkalikan nilai obligasi 1 Juli dikalikan 10%, kemudian dikalikan 6/12, kita akan mendapatkan 50.351 euro. Untuk beban bunga 6 bulan, di sini kita akan mengalihkan nilai nominal obligasi
dikalikan 12% dikalikan dengan 6/12, hasilnya 54.000. Kemudian untuk amortisasi premium, kita akan mengurangi bunga kupon dengan bunga efektif, yang dimana menghasilkan 3.470 euro. Untuk jurnalnya, di sini beban bunga pada debit, premium obligasi pada debit, dan utang bunga pada kredit. Selanjutnya, untuk 1 Januari 2023, di sini membahas tentang pembayaran bunga. Gampang saja. Di sini kita akan mengalihkan nilai nominal 900.000 dikalikan dengan bunganya itu 12%. Itu 108.000. Untuk jurnalnya di sini utang bunga pada debit, kemudian beban bunga pada debit, dan kas pada kredit karena dia membayar utang. Untuk tanggal 2 Januari, di sini ada pelunasan obligasi dan sebagian dihapus. Untuk nilai nominal obligasi yang dilunasi adalah sebanyak 360.000 euro. Untuk kas yang dibayarkan, ini kita akan mengalihkan nilai obligasi dengan 102% yang ada di soal tadi, menghasilkan 367.200 euro. Kemudian untuk proporsi obligasi yang dilunasi, kita akan membagi nominal yang dilunasi dengan nilai nominal obligasi, yaitu 360 dibagi dengan 500.000 euro. 360.000 euro dibagi dengan 900.000 euro akan menghasilkan 0,4 euro atau 40%. Premi obligasi yang tersisa per 1 Januari 2023 setelah amortisasi 31 Desember 2022. Untuk premi awalnya sudah mendapatkan 110.610 euro. Untuk amortisasinya yang tanggal 31 Desember lalu itu kita telah mendapatkan 3.470. Jadi kita akan menghitungnya premi awal dikurangi dengan premi 31 Desember 2022, menghasilkan 107.141 euro. Untuk premi obligasi yang terkait dengan obligasi yang dilunasi, di sini kita akan mengkalikan amortisasi premi dikalikan dengan proporsi obligasi yang dilunasi, yaitu menghasilkan 42.856 euro. Untuk nilai tercatat obligasi yang dilunasi, kita akan mengkalikan nilai nominal obligasi yang dilunasi, ditambah 42.856, yaitu premi obligasi yang terkait, sama dengan 402.856. Untuk keuntungan dan kerugiannya, kita akan hitung nilai tercatat obligasi yang dilunasi kita dikurangi dengan kas yang dibayarkan, maka hasilnya 35.656 euro. Ini adalah sebuah keuntungan. Untuk jurnalnya, utang obligasi pada debit, premi obligasi pada debit, kas pada kredit, dan keuntungan atau pelunasan utang obligasi pada kredit. Yang terakhir, di sini pada tanggal 31 Desember 2023 membahas tentang penyesuaian akrual dan amortisasi premium serta obligasi tersisa. Nilai obligasi tersisa kita hitung dari nilai nominal kurangnya 360.000, yaitu menghasilkan 540.000. Saldo premium tersisa per 2 Januari kita akan mendapatkan sejumlah 64.284 dari 107.140 dikurangi 42.856 euro. Untuk nilai tercatat pada tanggal 2 Januari 540, kita akan menambahkan dengan 64.284 menghasilkan 604.284 euro. Untuk beban bunga efektif 12 bulan, sini kita akan mengkalikannya dengan 10%, yaitu 60.428 euro. Untuk bunga kupon 12 bulan, sini kita akan mengalikan nilai obligasi tersisa dengan 10%, menghasilkan 60.428. Untuk bunga kupon 12 bulan dari sisa obligasi, kita akan mengalihkan 540 dikali 12%, menghasilkan 64.800 euro. Untuk amortisasi premium 12 bulan, di sini kita akan mengurangi bunga kupon dengan beban bunga yang menghasilkan 4.372 euro. Untuk jurnalnya, beban bunga pada debit, premi obligasi pada debit, dan utang bunga pada kredit. Selanjutnya adalah soal utang
Jangka panjang, PT Creative Tech pada tanggal 1 Januari 2025 memperoleh pinjaman utang jangka panjang dari bank sebesar 500 juta rupiah dengan jangka waktu pelunasan 5 tahun dan bunga 10% per tahun yang dibayar setiap akhir tahun. Pinjaman ini dijaminkan dengan gedung milik perusahaan senilai 600 juta rupiah. Pada akhir tahun 2025, perusahaan membayar bunga dan mencatat amortisasi utang sebesar 100 juta rupiah. Pertanyaannya yang pertama, hitunglah total bunga yang harus dibayar PT Creative Tech selama 5 tahun selama masa pinjaman. Yang kedua, buatlah jurnal pencatatan saat PT Creative Tech menerima pinjaman utang jangka panjang tersebut. Yang ketiga, hitung dan buat jurnal pembayaran bunga pada akhir tahun 2025. Yang keempat, jelaskan bagaimana pencatatan amortisasi utang sebesar 100 juta rupiah pada akhir tahun 2025. Yang kelima, jika pada akhir tahun 2025 bagian utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun adalah 1 juta, hitunglah saldo utang jangka panjang yang tersisa setelah pemindahan tersebut. Untuk pertanyaan nomor 1, hitunglah total bunga yang harus dibayar PT Creative Tech selama 5 tahun masa pinjaman. Jawabannya, total bunga selama 5 tahun sama dengan 10% dikali 500 juta kali 5 sama dengan 250 juta rupiah. Untuk nomor 2, buatlah jurnal pencatatan saat PT Creative Tech menerima pinjaman utang jangka panjang tersebut. Jawabannya, jurnal penerimaan pinjamannya adalah akun kas sebesar 500 juta rupiah di bagian debit dan akun utang jangka panjang sebesar 500 juta rupiah pada kredit. Untuk pertanyaan nomor 3, hitung dan buat jurnal pembayaran bunga pada akhir tahun 2025. Untuk perhitungan bunga tahun 2025-nya adalah 10% kali 500 juta sama dengan 50 juta rupiah. Sehingga jurnal pembayaran bunganya adalah akun beban bunga sebesar 50 juta rupiah di bagian debit dan akun kas sebesar 50 juta rupiah di bagian kredit. Untuk nomor 4, jelaskan bagaimana pencatatan amortisasi utang sebesar 100 juta rupiah pada akhir tahun 2005. Jawabannya, amortisasi utang sebesar 100 juta rupiah dicatat sebagai pengeluaran utang jangka panjang, sehingga penjurnalannya akun utang jangka panjang sebesar 100 juta rupiah di bagian debit dan akun kas sebesar 100 juta rupiah di bagian kredit. Untuk pertanyaan nomor 5, jika pada akhir tahun 2025 bagian utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun adalah 100 juta, hitunglah saldo utang jangka panjang yang tersisa setelah pemindahan tersebut. Jawabannya, saldo utang jangka panjang sebelum pemindahan sama dengan 500 juta dikurangi 100 juta yang merupakan amortisasi sama dengan 400 juta rupiah. Setelah memindahkan 100 juta rupiah ke utang jangka pendek, saldo utang jangka pendek tersisa adalah 400 juta rupiah dikurangi 100 juta rupiah sama dengan 300 juta rupiah. Sekian pemaparan dari kami, kelompok J kelas B mengenai tugas non-current liabilities. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.